Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Nah, di video kali ini aku akan share bagaimana caranya mencuci dengan tangan. Nah, ini dia ya teman-teman, terutama sarung BHS ini memang tidak dianjurkan mencuci dengan mesin cuci. Alhamdulillah nih, puasa kemarin banyak yang ngasih sarung BHS untuk suami. Nah, ini ada 3, yang satu ini udah dipakai yang warna coklat, kemudian yang biru ini belum dipakai sama sekali. Nah, kalau yang satu lagi itu udah dicuci, udah bersih gitu ya teman-teman. Nah, cara mencuci sarung BHS ini cukup manja. Jadi kita itu harus hati-hati agar serat kainnya itu dapat tetap terjaga dengan baik. Selain itu, warna dari sarung BHS juga dapat tetap awet. Dengan begitu menggunakan sarung BHS akan semakin nyaman. Nah, yang penasaran bagaimana cara mencuci dengan tangan, baik itu sarung BHS ataupun baju-baju yang lain. Jadi aku juga sering menggunakan tangan gitu teman-teman, kalau misalkan mencuci baju-baju tertentu. Misalkan seperti baju yang terbuat dari brokat, kalau misalkan dimasukkan ke mesin cuci, takutnya brokatnya itu malah rusak. Nah, kemudian bahan-bahan yang dari satin juga, pokoknya yang agak tipis-tipis seperti kerudung itu jarang sekali dimasukkan ke dalam mesin cuci. Walaupun sekarang itu memang sudah ada program untuk kerudung, tapi tetap aja lebih nyaman kalau misalkan menggunakan tangan aja. Nah, ini juga baju yang putih-putih ini sengaja aku cuci dengan tangan, karena baju putih kalau disatuin dengan baju-baju yang lain nanti warnanya itu kurang cemerlang. Nah, aku punya tips kalau misalkan kita mau mencuci dengan tangan, terlebih dahulu yang kotornya itu kita kucek-kucek dulu ya teman-teman. Noda-nodanya itu kita kucek atau kita kasih sabun. Nah, sabun yang aku gunakan ini sabun bukan sabun bubuk. Aku menggunakan sabun cair. Kita lihat aja dalam prosedur pemakaiannya di sabunnya itu sendiri ada ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk BHS di sini aku tidak menggunakan sabun cair ataupun sabun bubuk, tapi aku menggunakan sampo. Jadi sampo ini lebih lembut gitu ya teman-teman. Nah, cara penggunaannya itu, cara mencucinya cukup gampang karena ini tuh sarung tentunya dipakai untuk ibadah ya teman-teman. Selain bersih harus suci. Jadi terlebih dahulu kita kasih air sampai penuh dulu airnya. Setelah itu dikucek-kucek sedikit, digoyang-goyang dikit, lalu dibuang. Nah, itu sudah dalam keadaan suci. Jadi tidak menggunakan sabun dulu. Nah, ini setelah tadi sarungnya itu suci, kemudian kita membersihkan. Jadi caranya itu gampang, aku menggunakan sampo. Kebetulan waktu kemarin aku beli samponya ini memang sampo yang tidak aku pakai gitu teman-teman. Makanya aku pakai aja untuk mencuci sarung-sarung ini. Nah, karena cukup manja gitu ya teman-teman sarung BHS ini, kita menggunakan tangan untuk menguceknya, tapi ketika kita menggunakan tangan jangan sampai melukai tangan kita. Jadi kita menguceknya itu jangan ke tangan, tapi usahakan cara menguceknya itu antara kain dengan kain lagi. Nah, aku merendamnya 5 menit aja, soalnya BHS ini gak boleh lama-lama direndam. Setelah direndam kemudian dikucek-kucek dengan tangan saja. Nah, ini aku menggunakan baskom yang lumayan besar, agak lebar gitu. Ini tuh bekas mandi anak-anak waktu bayi. Makanya jadi lebih enak dipakai untuk mencuci sarung BHS ini. Jadi tips yang pertama dalam mencuci sarung BHS ini, digunakan tangan, jangan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Kita cuci secara manual. Kemudian yang kedua, jangan direndam terlalu lama, 5 menit juga udah cukup.
Nah, kemudian kita mencucinya juga dipisahkan dengan baju-baju yang lain. Jadi ini agak sedikit spesial gitu ya teman-teman. Wadahnya pun harus satu kayak gini. Kalau BHS ya sama BHS lagi. Supaya apa? Supaya nanti itu tidak tercampur dengan pakaian-pakaian lain. Kadang-kadang pakaian lain itu terutama yang handuk kayak gitu kadang-kadang berbulu gitu ya teman-teman. Nah, untuk menghindari semua itu kita pisahin aja ya. Nah, untuk menggunakan deterjen dalam pencucian sarung BHS ini, pastikan kita menggunakan deterjen yang memiliki kandungan bahan lembut di dalamnya. Pokoknya banyak banget lah deterjen-deterjen cair zaman sekarang ini supaya nantinya itu bisa menjaga serat kain dan juga bisa melindungi warnanya agar nggak cepat pudar. Nah, ini tuh setelah dibilas kemudian aku kasih pelembut pakaian. Jadi caranya kita tuangkan pelembut pakaian ke dalam air sampai benar-benar larut semuanya gitu ya teman-teman, merata. Baru kita masukkan sarung BHS-nya. Nah, ini kita rendam cuma 5 menit lagi supaya nantinya itu nggak kusut. Kita lipat sewaktu merendam di perendaman pewangi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan tidak kita lipat nantinya bakalan ada kusut-kusutnya gitu. Nah, ini aku mulai melipat beberapa bagian kayak gini dibentuk segi 4 gitu ya teman-teman. Nanti juga kalau misalkan kita peras masih bentuknya seperti itu, jangan dirubah-rubah lagi. Nah, begini ya teman-teman, bentuknya itu seperti ini. Jadi pas basah biasanya mudah banget dibentuk, tapi kalau udah kering nanti itu susah. Makanya sekarang waktunya kalau misalkan ada sarungnya yang merintil atau kurang rapi, sekarang bisa dirapih-rapih pas perendaman dengan pewangi atau pelembut. Nah, untuk penjemuran sarung BHS ini tidak boleh dijemur di bawah matahari yang terik. Di tempat teduh aja, di angin-angin seperti ini. Nah, diusahakan juga untuk menjemur itu secara terpisah. Kalau orang tua zaman dulu biasanya punya penjemuran khusus untuk sarung. Jadi yang bawahnya itu dikasih pemberat supaya ngebentuk dan nanti tuh nggak usah disetrika lagi. Tapi kalau sekarang itu susah ya teman-teman, tempatnya juga susah, dimana kalau zaman dulu biasanya di pinggir rumah gitu. Nah, ini dia sarung BHS-nya itu udah aku jemur. Tempat jemurannya pun harus kita lihat, atasnya itu harus benar-benar rata. Jangan sekali-kali kita menjemur sarung BHS misalkan di tali yang ada teksturnya gitu ya teman-teman. Kalau zaman dulu itu suka bikin jemuran dari tarik tambang gitu ya teman-teman, yang ada seratnya. Nah, kalau begini bisa teman-teman lihat, walaupun belum disetrika, baru aja dijemur ini udah terlihat rapi. Jadi nanti pas nyetrika gak usah panas-panas, soalnya BHS ini gak boleh nyetrika dalam keadaan terlalu panas. Nyetrikanya juga suhunya itu harus benar-benar gak terlalu panas gitu ya. Dan satu lagi, ketika kita mencuci sarung BHS, kita gunakan air yang biasa, air dingin, jangan gunakan air panas. Nah, ini selanjutnya aku mencuci dengan manual baju-baju yang lain. Ini juga ada tipsnya, kalau misalkan teman-teman belum bisa mencuci dengan tangan karena kebiasaan mencuci dengan mesin. Nah, jadi begini ya teman-teman, caranya itu kita sediakan air dalam wadah, kemudian dilarutkan dulu deterjennya. Setelah itu masukkan semua baju ke dalam. Nah, direndam, biasanya perendamannya itu antara 15 sampai 30 menit baru dikucek-kucek. Karena baju yang kita cuci dengan manual ini pastinya baju yang sensitif, jadi jangan menggunakan sikat yang keras. Kalaupun mau disikat ada noda, itu bisa menggunakan sikat gigi yang lumayan lembut gitu ya. Nah, setelah itu kita bilas. Jadi pembilasannya itu sampai busanya itu hilang.
Nah, aku punya cara lagi supaya ketika kita membilas, karena dengan tangan ini kan cara membilasnya pun agak sedikit susah, jadi harus dengan air banyak. Nah, dengan air yang sedikit jumlahnya itu bisa bersih juga ya teman-teman. Ya, caranya itu seperti ini, kita kasih pelembut. Nah, pelembutnya itu kita kasih cuka. Jadi cuka itu bisa menghilangkan residu-residu ataupun busa-busa dari sabun sehingga baju itu jadi bersih. Selain itu juga bisa membuat pewangi pakaian itu jadi mengeluarkan aromanya itu kayak laundry. Kalau untuk teknik dasar mencucinya sama aja kayak mesin cuci. Jadi kita pisahkan dulu baju-baju itu berdasarkan warna. Yang hitam, yang putih, sama yang berwarna. Terutama lagi yang pudar ya teman-teman. Atau yang luntur. Yang luntur itu harus benar-benar terpisah. Nah, setelah itu kalau misalkan tangannya sensitif dengan sabun, kita gunakan sarung tangan. Tapi kalau yang tidak sensitif ya biasa aja menggunakan tangan kayak gini. Kalau aku merasa bersih gitu kalau misalkan dengan tangan langsung gini ya. Jadi kita bisa memegang, kalau misalkan masih banyak busanya sama udah bersih itu berbeda. Tapi kalau menggunakan sarung tangan kan bisa kehalang. Nah, untuk baju yang kotornya banget bisa rendam atau menggunakan air yang hangat. Kecuali kalau misalkan kita menggunakan mencucinya itu BHS, itu jangan menggunakan air yang hangat atau panas. Nah, ini dia ya teman-teman, bajunya itu udah bersih walaupun dicuci dengan menggunakan tangan. Alhamdulillah ini tuh keesokan harinya. Aktivitas aku ya seperti ini, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Alhamdulillah anak-anak aku yang dari pondok itu udah pada pulang ke rumah, lagi menikmati masa liburannya di rumah. Alhamdulillah banyak yang bantuin sekaligus banyak juga yang berantakin. Nah, ini tuh pagi-pagi seperti biasa aktivitas aku atau rutinitas aku itu ya ke dapur, mengeringkan dulu piring-piring yang sudah dicuci semalaman. Jadi malam-malam itu waktunya dapur itu kosong dari perabot-perabot kotor gitu ya teman-teman. Nah, ini pagi hari baru kita kosongkan keranjang pengering. Jadi kalau udah masuk semua ini berasa tertata semua gitu ya, nggak ada yang hilang, nggak ada yang apa. Nah, ini aku tinggal membersihkan sinknya. Soalnya asalnya itu di sini ada tempat penyimpanan piring. Sekarang tempatnya itu udah aku pindahin ke pondok pesantren. Nah, di sini aku mau bersihin. Cara membersihkan sink itu cukup gampang. Jadi gak ada lagi sink yang kotor, apalagi banyak karat-karat hitamnya ya teman-teman. Caranya itu gampang kok, kita tinggal mencuci dengan sabun cuci piring ditambah dengan bubuk soda kue. Cara ini tuh udah benar-benar cara yang praktis membuat sinknya itu kinclong. Ini sink aku waktu pertama kali bikin rumah ini tuh bukan sink yang baru, tapi sink yang dibeli memang bekas gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau misalkan dirawat dengan telaten gak bakalan ada yang karat-karatnya atau ada yang hitam-hitamnya. Kalau untuk soda kue memang jangan diragukan lagi, apapun kotoran-kotoran di perabot rumah tangga itu bisa bersih ya teman-teman. Yang pertama soda kue, kalau andalan aku. Yang kedua adalah sitrun. Dua-duanya sama-sama bahan untuk membuat kue, tapi itu bisa membersihkan perabotan dapur alternatif yang aman. Soalnya kan perabotan dapur itu kan identik dengan berhubungan dengan kita makan gitu. Kalau dengan bahan-bahan yang berbahaya takutnya kemakan sama kita. Tapi dengan bahan-bahan yang tadi insya Allah bahannya itu aman. Nah, ini dia sinknya udah aku bersihkan. Jadi kalau mau sink itu selalu bersih, setiap setelah kita cuci piring langsung aja dielap-elap kayak gini. Jadi nggak bakalan ada sink yang banyak jamurnya gitu ya teman-teman. Nah, ini dia sinknya udah bersih, kering, dan tentunya bersih kinclong.
Sebenarnya membersihkan rumah itu nggak perlu bahan-bahan yang mahal, bahan-bahan yang ada di rumah yang sederhana aja bisa kita manfaatin. Yang penting ada keinginan untuk membersihkannya. Nah, ini lanjut aku bereskan lagi perabot-perabotan, aku masukkan lagi ke dalam lemari supaya perabotan itu selalu awet ya teman-teman. Soalnya kerasa sendiri beli perabotan itu mahal. Jadi kita harus benar-benar merawatnya dengan apik. Alhamdulillah video hari ini mungkin sampai di sini ya teman-teman. Semoga selalu bermanfaat video yang aku share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.